Pada video kali ini kita akan mendalami bagaimana cara mengkonstruksikan esai ISMA dengan lebih baik. Dan pada kesempatan kali ini kita akan ditemani oleh awardee ISMA juga. Hai Kak, boleh perkenalan diri dulu, namanya siapa, asal uniknya dari mana, dan award di tahun berapa, serta host university-nya di mana sih Kak? Hai, nama aku Destina Dela Santoso, aku dari Universitas Brawijaya, dan aku merupakan awardee ISMA tahun 2023 di University of Szeged. Langsung aja nih Kak, boleh dong tips dan triksnya. Bagaimana cara menulis esai dengan baik? Oke, jadi di sini aku akan bagi jadi 3 bagian. Organization or volunteering experience, awards or achievements, dan essay. Alright, let's dive right into it. Untuk organization or volunteering experience, urutan penulisannya aku sarankan seperti ini. Yang pertama, describe organization or event. Di bagian ini, kalian menjelaskan secara singkat organisasi atau event volunteer yang kalian ikutin itu seperti apa. Misalnya, kalian ikut himpunan. Himpunan itu organisasi apa, dan tujuan dari organisasi itu apa. Lalu yang kedua, your roles. Jelaskan peranan kamu dalam organisasi atau event itu apa. Bisa dimulai dari tugas kamu, pencapaian terbaik kamu, dan pengaruh dari kehadiran kamu itu apa. Lalu yang ketiga, output of experience. Dari pengalaman kamu mengikuti organisasi atau event, itu apa? Bisa dari segi pelajaran ataupun skill yang kamu dapatkan. Yang keempat, how it helps or will help you. Jelaskan juga gimana sih pelajaran atau pengalaman yang kalian dapatkan bisa membantu kalian dalam rencana yang akan datang. Contohnya, through organization, I refined my abilities to do public speaking and it enhanced my competency in winning speech competition. Wah, menarik ya. Tapi gimana kalau misalnya kita nggak punya bukti nih Kak tentang bagaimana pengalaman kita itu berpengaruh buat kita? Iya, seperti yang aku bilang, bisa juga kok dikorelasikan ke rencana kamu ke depannya. Contohnya, the growth of my skills in being adaptive contributed greatly in my plans on registering for ISMA. Oh iya ya, bisa ya. Oke, next. Untuk awards or achievements, urutan penulisannya aku sarankan seperti ini. Yang pertama, describe competition or award. Kamu di sini bisa jelasin kompetisi yang kalian ikuti dan atau penghargaan yang kalian pernah peroleh secara singkat. Dimulai dari deskripsi penghargaan, penyelenggara penghargaan, hingga penghargaan yang kamu raih. Lalu yang kedua, challenging experience. Jelasin juga secara singkat apa yang kamu lalui untuk mendapatkan penghargaan ini dan rintangan ataupun hambatan yang kalian hadapi. Lalu yang ketiga, your solution. Gimana sih kalian bisa melewati rintangan atau dengan cara apa kamu dapat menghasilkan apa dengan caramu itu? Contohnya, considering the difficulty in my financial situation, I look for financial support from sponsors and from there I managed to gain my spot which led me to this achievement. Lalu yang keempat, output of experience. Jelaskan apa sih skill ataupun pengalaman yang kamu peroleh selama proses yang kamu jalani untuk mendapatkan penghargaan tersebut. Lalu yang terakhir, how it helps or will help you. Untuk bagian ini opsional, tapi kalau ada, lebih baik. Sama seperti sebelumnya, jelasin juga gimana sih pengalaman atau pelajaran yang kamu dapat bisa membantu kamu untuk kegiatan atau rencana kalian ke depannya. Banyak juga ya Kak poinnya. Kira-kira muat nggak ya? Makanya, kalian harus to the point. Jangan bertele-tele dan terlalu banyak bercerita, karena itu bagiannya di essay. I see. Alright, next. Nah, untuk bagian essay agak berbeda nih. Di sini teman-teman punya lebih banyak ruang untuk membangun cerita, karena batas katanya 350. Pada bagian ini, fokus ke tema utama, yaitu yang pertama, motivation. Motivasi kamu untuk mengejar pencapaian ini. Contohnya, I came from a family with a not so good financial situation. Through my efforts in attempting to achieve academic awards, I plan to utilize it to pedal my way up to a successful stage. Lalu yang kedua, struggles. Kesulitan apa saja yang kamu lalui untuk mencapai keberhasilan tersebut. Lalu yang ketiga, solution. Gimana sih cara kamu untuk menghadapi kesulitan yang kamu lalui dan langkah-langkah konkret apa saja yang kamu ambil? Lalu yang keempat, lessons.
pelajaran dan pengalaman apa saja yang kamu peroleh dari proses kamu itu. Lalu yang kelima, future plan. Apa yang kamu rencanakan untuk kedepannya dari pengalaman atau pencapaian yang kamu dapatkan. Terus bedanya apa ya Kak dari sebelumnya? Dan juga mungkin bagaimana teman-teman ini bisa juga lebih memaksimalkan penggunaan dari kuota kata yang mereka dapatkan. Beda dong, sekarang ada motivasi dan cara kalian merangkai kata juga coba sedikit lebih didramatisir selayaknya bercerita. Coba juga untuk banyak memasukkan data yang dapat menopang argumen kalian. Misalnya, my cumulative GPA last semester rose by 11.2% from 3.5 to 3.9. I see. Roger that. Next! Pada bagian plans and strategies for participating in local and international communities, fokus ke tema utamanya, yaitu yang pertama, what do you offer? Keahlian apa saja yang kalian miliki untuk menunjang kapabilitas kalian dalam melaksanakan kegiatan ini. Lalu yang kedua, what do you do? Sebutkan apa saja yang kalian rencanakan dan apa yang akan kalian lakukan. Lalu yang ketiga, how do you do it? Ini penting dan jangan sampai terlewatkan. Jelaskan langkah konkret kalian dalam melaksanakan kegiatan kalian. Contohnya, I want to give extra exposure to batik, which I will do so by having a batik day, which is a day mandatory for the students to wear batik. Yang keempat, who is involved? Jelaskan siapa saja atau pihak mana saja yang akan kalian libatkan dalam kegiatan ini. Lalu yang terakhir, how is it impactful? Bagaimana kegiatan kalian akan berpengaruh terhadap masyarakat lokal dan internasional. Wow, this one's really clear. I think there's no question, so off to the next one. Pada bagian challenging situations, fokus ke tema utama, yaitu yang pertama, general situation. Jelaskan secara general keadaan sulit yang pernah kamu hadapi. Lalu yang kedua, why is it difficult? Ceritakan secara mendetail kenapa keadaan itu sangat sulit. Posisikan diri kamu sebagai pembaca yang punya nol pengetahuan tentang keadaan kamu dan revisi dengan cara bertanya ke diri sendiri. Apa itu terdengar sulit atau tidak ya? Lalu yang ketiga, solution. Bagaimana sih cara kamu untuk melewati situasi itu dan metode apa saja yang kamu terapkan untuk membantu kamu melewatinya. Lalu yang terakhir, lessons. Jelaskan pelajaran dan pengalaman apa saja yang kamu dapatkan dari proses itu. This one is also very clear. Let's move on to the next one. Pada bagian terakhir health conditions, fokus ke tema utama, yaitu yang pertama, how do you take care of yourself? Jelaskan pentingnya kesehatan untuk kamu dan bagaimana cara kamu merawat diri. Lalu yang kedua, what conditions do you have? Jelaskan apa saja kondisi kesehatan kamu, baik secara fisik maupun secara mental. Lalu yang ketiga, how do you deal with it? Bagaimana cara kamu mengatasi kondisi tersebut? Lalu yang keempat, evidence. Berikan semacam bukti kejadian bahwa metode kalian itu ampuh. Lalu yang terakhir, reassurance. Berikan semacam statement penguat kalau kondisi kalian itu tidak mengkhawatirkan karena kalian tahu cara mengatasinya. Ngerti. Tapi Kak, gimana kalau misalnya kita tuh nggak mengidap penyakit apa-apa? Kalau begitu, cukup ceritakan bagaimana kalian tidak punya penyakit dan kalian mengambil langkah apa saja untuk menjaga dan merawat diri kalian. Yes, paham. Thank you. You're welcome. Alright guys, so that is it about how to write the proper essay for ISMA. So don't forget to like, subscribe, and for more videos like this, stay tuned. See you next time. Bye bye.